Pembacaan Injil, Lukas 6, 12-19, Jumat, 28 Oktober 2022. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah, Injil Lukas pasal 6, ayat 12 sampai ke 19. Yesus memanggil ke-12 rasul. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang, yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus, dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka, dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya, dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea, dan dari Yerusalem, dan dari daerah pantai Tirus dan Sadan. Mereka datang untuk mendengarkan dia, dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat, beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil, jadilah pengikut yang setia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Ia berdoa sepanjang malam. Yesus sengaja mengambil waktu khusus untuk berdoa. Dia pergi ke tempat sunyi untuk berdoa. Dia memohon bimbingan Allah untuk memilih 12 rasul dari begitu banyak pengikutnya. Orang-orang inilah yang kelak akan diutusnya untuk sebuah tugas khusus. Siangnya, Yesus memilih 12 orang menurut bimbingan Allah. Jika Yesus mengikuti kehendaknya sendiri, tentu saja dia akan memilih hanya orang-orang hebat. Dengan begitu, pekerjaannya akan lebih ringan dan efektif. Kenyataannya, dia memilih orang-orang biasa yang penuh kekurangan. Kelak, salah satu dari antara murid nanti akan mengkhianati dia. Yang menjadi suatu pertanyaan bagi kita, mengapa Yesus memilih yang akan menjadi muridnya orang-orang biasa, bukan dari orang kalangan yang pintar dan cerdas? Semua itu bukan Yesus yang memilih, melainkan Allah yang memilih. Allah ingin Yesus membentuk murid-muridnya sedemikian rupa, supaya merasakan bahwa mengikut Yesus itu tidak mudah. Akan banyak cobaan yang akan dihadapi di kemudian hari, karena banyak yang tidak menyukai kehadiran Yesus di bumi ini. Di antaranya orang-orang Farisi yang merasa terusik dengan kehadiran Yesus. Yesus selalu memohon kepada Allah supaya menjadikan murid-murid yang dipilih menjadi yang terbaik untuk memberitakan kabar baik ke seluruh penjuru dunia. Begitupun kita ingin menjadi pengikut Yesus tidaklah mudah. Banyak cobaan yang harus kita lalui. Ada kalanya, semakin berat beban pergumulan hidup, kita semakin giat mencari Tuhan. Ada kalanya, kita malah menjauh dari Tuhan. Semua orang punya beban permasalahan hidup. Ada yang bermasalah dengan rekan-rekan sekerja, gaji kurang, beban kerja berlebih, atau bahkan masih menganggur. Beban yang kita pikul juga bisa berupa perasaan bersalah, sakit hati, pengalaman traumatis, dan patah hati. Terutama beban hidup karena ekonomi, pertengkaran, perceraian, hutang yang banyak, beban hidup yang dialami begitu menyakitkan. Masih banyak daftar tentang berbagai problematika kehidupan yang bisa kita tambahkan. Kita juga berseru dan mencari Yesus untuk mendapat kelepasan. Namun, ada kalanya kita kecewa karena merasa tidak mendapatkan solusi atas permasalahan itu. Setiap hari, kita terus berkutat dengan beban-beban itu. Akibatnya, kita jadi bertanya-tanya, apa maksud Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih,
banyak umat yang merasakan beban yang begitu berat saat mengikuti Yesus. Dari cobaan itulah Tuhan sedang membentuk kita menjadi murid yang seutuhnya. Cobaan yang kita alami tidak ada seberapa dibanding Yesus yang mati menderita di kayu salib. Injil mencatat, tidak setiap saat Yesus menyembuhkan penyakit atau mengadakan mukjizat. Dalam hal ini, Dia ingin mengatakan bahwa perbuatan ajaib bukanlah tujuan utama kedatangannya. Itu hanya sebatas tanda bahwa Tuhan hadir dan bertindak. Malahan menurut Lukas, puncak kuasa Yesus terletak pada sengsara dan kematiannya di kayu salib. Pendeknya, kehadiran Yesus tidak hanya berbicara mengenai peristiwa spektakuler, ketabahan, kerelaan, dan sikap tekun menanggung derita, ternyata juga menjadi tanda kuasanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, jangan tinggalkan doa, tetap berseru padanya, memohon bimbingan Allah. Dalam doa, yang menjadi pusat adalah Allah. Yesus menaklukkan diri pada kehendak Bapa. Dia berserah pada kepentingan Bapa. Sudahkah kita berdoa memohon bimbingan Allah? Sudahkah kita memikirkan yang penting bagi Allah? Atau terus menunggu Ia mengabulkan permintaan-permintaan kita? Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.